Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aulia Farah Alkansa dengan NIM 021911333002 dengan rekan saya yaitu Anissa Zahra Humaira Siregar dengan NIM 021911333011. Dan hari ini kita akan memenuhi tugas modul dengan tema komunikasi interpersonal. di sini saya sama Nisa itu adalah teman satu kos, satu kampus, satu kelas. Sekarang posisinya aku ada di Bandung, Nisa ada di Bekasi. Apa kabar? Bekasi, kita LDR. Apa kabar, Nis? Halo Aulia. Hai. Alhamdulillah baik. Halo Udah gimana ngapain aja? kabarnya? Baik. Udah ngapain aja sama libur? Nggak tahu, aku bosan banget Aulia. Aku nggak bisa keluar rumah. Jadi aku di Terkeluaran rumah cuma kuliah online, makan, tidur, bersih-bersih. Kamu gimana? Kamu ngapain sama aja di sama rumah? ya gitu aja. Rute di rumah, rute di rumah. Ya kerjaannya di rumah ya cuman gitu-gitu doang. Sampai udah bosen. Gak bisa kemana-mana. Aku pengen keluar. Ini Iya, sama. Tapi ibu kamu masak banyak kan? iya. Punya Kerjanya makanan aku pengen. ayo sini Coba aja. nggak boleh Gimana menurut keluar. kan kita udah kuliah online. Terus menurut kamu kuliah online tuh kayak gimana? Gimana ya? Kalau menurutku, aduh tugasnya makin banyak. Jujur aku pengen kuliah offline aja tahu. Soalnya Iya tugasnya ya, banyak banget, ya kan? ya. Kayak beres satu, langsung beres satu, Iya. nambah-nambah, numpuk gitu kan. Tiap hari ada aja di aula tugas baru numpuk lagi. Terus deadline-nya tuh deket-deket. Kayak cuman Itu nggak semingguan tahu. gitu ya. Iya. Aneh banget. Jadi Terus menurut kamu kelebihannya gimana sih? Maksudnya kelebihan dan kekurangan dari kuliah online itu kayak gimana? mungkin kalau kelebihannya apa ya kalau menurutku ya lebih efisien aja kali ya. Jadi kita tinggal duduk dan nggak usah pakai kertas segala macam. Kita tinggal pakai laptop. Mm-mm. Tidak merusak kita dengan memakai kertas. Oke, mantap. Kalau menurut kamu gimana? Kelebihannya apa kalau kuliah offline? Online. Iya online. Kalau kuliah online, kelebihannya kita jadi kayak lebih mempelajari nggak sih? Maksudnya yang biasanya nggak suka ngotak-ngatik laptop lah, atau ngedit ini itulah, jadi kayak lebih belajar gitu tahu. Oh, ternyata ada aplikasi ini nih buat komunikasi jarak jauh, buat kuliah, segala macam lah gitu. Tapi kalau misalkan kekurangannya ya jadinya kita kurang langsung bersosialisasi sama orang sih ya, tapi mungkin karena keadaan yang lagi pandemi COVID-19. Ya betul. Gimana kalau kita Nis ngumpul kangen gak nggak boleh sih? ya? Sekarang ada peraturan kangen. Kangen banget, Pengen parah. kopi ya, kangen Surabaya, Ya, terus kayak kangen makanannya. kangen kalau gabut tinggal, kamar ini yuk di kosan. Terus kita nonton bareng, kita makan pesen makanan online bareng. Aduh. Hmm, ini gimana keadaan ini? Tapi juga kangen, kamu kangen Bandung kan pasti? Seneng Oh kan pasti jelas. jadi. Tapi kalau cuma kayak gini-gini doang di sini jadinya bosan. Soalnya emang bener-bener kayak Ya sih, bosan. nyampe nyampe Bandung tuh nggak keluar keluar sama sekali sampai hari ini. Keluar sama teman pun gak bisa kan, cuman di Iya, nggak rumah bisa. aja. Karena nggak boleh keluar. Ayo kuliah online. Mm-mm. Terus kamu Tapi gimana kerja di aku rumah? kangen makanan Surabaya. Keluarga kamu di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Baik juga, alhamdulillah. Tahu gak sih kayak pengen balik lagi aja ke SMA gitu. Paham gak sih? Gara-gara tuh Iya. kuliah online terus tugasnya kayak langsung banyak gak sih? Kesel banget. Stres sendiri gitu gak sih? Terus kamu ada gak sih pengalaman yang apa ya selama SMA yang nggak bisa kamu lupain gitu?
Di mana? Di SMA? Di SMA. Apa ya, mungkin aku kangen teman-temannya sih. Sekarang niatnya tuh pengen main sama teman-teman, tapi gimana kan nggak boleh keluar rumah juga kan. Terus pengen rencana udah ada bukber dari sekarang, tapi kita belum tahu April nanti tuh udah boleh keluar apa gimana. Pengen sebenarnya sih ketemu teman-teman makan bareng, kayak nonton bareng. Kayak kita sekarang, misalnya sama anak kos, kayak nonton bareng, makan bareng, kan seru kan kalau kayak gitu. Kangen sih guru-gurunya juga. Kalau kamu gimana? Iya, SMA kamu itu cerita aja. dong. Aku Cerita SMA dong. nggak pernah ada yang gimana-gimana sih. Tapi ya kangennya waktu perpisahan sih. Maksudnya kayak ada momen-momen, wah aku nih udah mau lulus kok malah jadi sedih ya. Kan asalnya kayak baru masuk SMA, wah aku mau cepet-cepet lulus nih biar kuliah, biar ini udah kuliah. Kayak what the hell, apa mainnya SMA lagi kayak gitu. Terus kayak, wah kangen. Kamu dari dulu emang pengen masuk UNER kah? Kayak serba salah sih dulu SMA kita pengen cepat-cepat kuliah gitu. Iya, Iya. Ada langsung. sih pengen masuk UNER. Kamu gimana? Tapi dulunya aku jujur pengen masuk Unpad sih. Kenapa pengen Unpad? Aku loh orang Ada Bandung keinginan. tahu Unpad, tapi aku gak pengen masuk Unpad. Ya gimana ya, Unpad ya kedokterannya bagus. Kan emang aku pengen kedokteran kan dari dulu di Unpad. Terus deket, kan aku rumahku kan di Bekasi kan. Terus Unpad di Bandung. Terus kayak kalau mau pulang ya enak gitu, bisa seminggu 2 kali atau gimana. Coba ini di Surabaya kan mau pulang tiketnya mahal, Iya. terus waktunya juga cuma sedikit. Masa pulangnya hari Jumat, pulang lagi ke Surabaya Minggu, Terus kayak waktunya dikit. jadinya tuh kayak jauh banget ya. Kayak ujung Pulau Jawa, Jawa Timur. Mana panas lagi. Nah, Aduh. betul, Tapi kangen betul banget banget gak sih sih. panasnya Kalau Surabaya? kamu gimana? Ya di sini dingin. Sombong, kamu di Bandung dingin. Iya, di Bandung Aku tetap dingin. panas, Aulia. Aku kalau ke Di Bandung Bekasi tetap pasti mandinya cuma panas, gak ada hujan. Sama aja kayak Surabaya. ini mau lagi hujan dia. Oh ya, hujan terus? Gede banget sekarang sih udah agak reda sih. Kamu gimana? Dulu emang pengen masuk UNER, pengen FKG. Aku Ceritain dong. pengennya ya aku sih pengennya kedokteran sih dari dulu. Enggak dari dulu sih, maksudnya aku sempet pengen psikologi lah, terus kayak tiba-tiba pengen kedokteran gitu. Tapi universitasnya terserah di mana aja. Yang penting aku kedokteran. Gak taunya aku keterima deh di UNER, terus ya udah selesai. Tapi aku nggak pernah pengen mau Unpad. Nggak tahu kenapa. Yeay. Makanya aku loh selalu aneh. Kan dekat loh UNPAD. Maksudnya aku tanya loh ke kamu, ke Sapro. Terus kayak, kenapa kok kalian pengen Unpad gitu? Padahal aku aja yang orang Bandungnya nggak pengen Unpad gitu. Nah, iya. Kenapa kamu nggak mau masuk UNPAD? Padahal deket Ada kan aksesnya. nggak Kamu tahu. bisa pulang pergi, nggak harus ngekos. Milihnya Ekspektasinya jauh di kalau jadi Surabaya. ngekos jauh dari rumah aku tahu. Oh ya? Iya, Jauh banget. jauh. Kayak di ujung banget, kayak udah ke Sumedang kok, Unpad tuh daerah Sumedangnya. Ini udah bukan Bandung yang Bandung banget gitu. Oh, jadi bukan di kotanya ya? Oh, jauh dong berarti. Emang, makanya. Kayak Oh, aku harus berarti sama aja. OTW, belum lagi kayak rutenya yang macet. Kayak jauh banget lah gitu. Tapi Sebelumnya aku baru nggak tahu tahu karena sih. pas tahu buat dipakai kuliah kan. Tadi. Oh ya, aku tahu cuma gara-gara yang pas disuruh kuliah. Kayak suruh ayo harus Zoom buat nanti kuliah saya gitu kan. Baru tahu deh akhirnya. Mm-mm. Sama sih aku juga kayak Iya, sama. Kayak cuma taunya kayak Skype, line video, ya nggak sih? Kalau gitu. Zoom baru-baru nggak sih buat kuliah? Ya aku kemarin habis baca berita sumpah. Tahu gak sih yang ini? Apa? Ada Kapolsek yang dicabut jabatannya itu loh gara-gara dia ngadain kayak ngamanin pernikahan rekan temennya gitu. Oh, serius? Harusnya kan Terus nggak boleh ditangkap rame-rame. ya? Iya, Iya, nggak boleh. kayak aneh banget gak sih kayak polisi yang lain itu kayak ngejagain orang-orang supaya tetap stay at home, ngejaga Wah, persebaran COVID, sedangkan ini kayak ngerayain pesta rame-rame, terus ada juga yang kayak dia belanja ke supermarket pakai APD sampai ditegur sama APD ya. oh nggak tahu kan dia tuh videonya kayak kurang kerjaan banget Tahu-tahu aku. orang Indonesia kayak nggak ngerti banget mana udah mencapai berapa ribu sih? Aku 2000 nggak sih?
Iya, kayak Udah gimana 2000 pun nggak gimana sih? lagi caranya bikin pada masyarakat tuh stay at home aja gitu, supaya cepet selesai masalah COVID-nya. Susah banget ya, gimana gitu harus menurut kamu Indonesia tuh kurang kesadaran itu nggak sih, iya, nggak sih? Iya nggak iya sih? nggak sih? Ya Heeh. kan? Kayak 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 kemarin apa tadi pagi masalah baju APD aja tuh sebenarnya masih harusnya dipakai buat medis. iya, terus aku nggak tahu tadi pagi, nggak tahu kemarin itu Sama ngelihat ini tahu apa namanya, ada polisi yang lagi ngeraja warna. Nah, di situ ada anak-anak kayaknya seumuran kita apa SMA deh. Dia tuh lagi pada main warnet, ramean gitu, kayak ada 2 baris mereka tuh main game. Terus kayak ditegur kan sama polisinya, "Kalian tuh nggak paham, ini lo lagi bencana virus kayak bla 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 bla." Terus habis itu dijawabnya apa, "Hahaha, kita diusir guys, disuruh pulang." Terus kayak nggak punya attitude banget gitu dia terhadap polisi-polisi. Padahal kan cuma niatnya buat ngamanin doang kan. Terus kayak ya apa sih, kenapa sih, gimana cara nungguin kesadaran diri orang-orang Indonesia, susah banget. Mana pemerintahnya nggak nge-lockdown kan, jadi kayak masih keluar masuk, terus kayak ada kebijakan bilang boleh mudik, ada yang nggak boleh mudik, terus kayak apa, terus ini kapan cepet selesainya gitu kan. Bingung. Aku loh sambat-sambat, mana kesel virus banget. ini kan virusnya yang apa ya, yang parah banget nggak sih sebenarnya? Iya, Bisa bikin mematikan lagi ya nggak sih? Ya kan? iya, terus kayak kok nggak Banget orang tuh takut, Indonesia. aneh banget kok nggak takut gitu loh orang-orang ini. Orang kita aja di rumah terus. Kamu ngapain aja selama di rumah? Nah, aku Oh iya. kerjaannya paling makan, tidur, nyemil, mandi sehari sekali doang. Bener-bener kayak udah Nggak mager apa-apa. gitu, terus kayak ya apa ya, tapi bosan dalam rumah terus kayak nonton film, terus ngerjain tugas, nyicil satu-satu. Terus abis itu ya udah Tapi kayak yang mau keluar kan juga nggak bisa. iya. BTW kamu tugas udah tinggal apa? Aku tugas masih banyak sih ya, belum yang individu-individu. Tugas kita banyak banget. Iya juga. Capek. Tapi untungnya satu-satu udah kelar sih. Kamu yang psikologi PPT gimana? Udah yang video? Udah, Udah kelar? lagi dieditin sama Rizal sih. Oh. Kamu udah Mbak, kelar? bisa. Aku udah kelar. Udah beres semua. Aku sih, tapi kalau tugas yang mandiri sih aku tinggal translate jurnal yang mikrobio. Paling kalau yang Oh, kelompok tinggal yang ini loh, tugas mandiri yang makalah anak itu aku belum selesai. anatomi. Oh ya, ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih paling itu. Aku kalau mikrobio lagi nungguin dosennya sih, katanya kalau aku jurnalnya dari dosennya. Kita kan nggak Hmm. sekelompok kan? Kita beda Kalau kelompok aku kan? suruh nyari sih, cuman dikasih temanya tentang apa, kita nyari, terus nanti kayak tanyain ini gimana, bisa dipakai atau enggak, terus kalau udah di ACC baru bisa ngelanjut. Dan aku tuh seneng banget tau, aku lo nungguin bener-bener, aku ngechat jam 5 sore tuh ya buat nanya gitu, ini jurnalnya di approve gak sih gitu kan. Terus aku nungguin sampai jam setengah Terus, 11 malam. Dan itu kayak di jurnalnya pertama cuma di wow, ACC 1, cuman di ACC 1 kayak ngomong, saya ACC jurnal yang judul kedua ya, yang satu lagi kamu cari. Terus aku langsung cari malam itu juga, dicari bener-bener aduh ini apa ya gitu. Terus akhirnya sumpah. sumpah, terus aku langsung kayak ngirim ke profnya, terus aku tanya, Prof, apakah jurnal saya yang ini di ACC? Terima kasih Prof, aku gitu kan. Terus kayak oh sudah, iya ini bisa dipakai. Terus kayak alhamdulillah, terus kayak ya udah, akhirnya aku tinggal ngerjain. Ikut senang. Aku kaget Wow, banget, enak banget. tugas mikrobio mandiri, bukan kelompok. Iya, sendiri. Individu bikin makalah Kayak loh. bingung banget, kayak ini tetap kelompok tapi tugasnya sendiri-sendiri. Terus kayak waduh, langsung oke, berarti ini harus dicicil satu-satu. Kelompok aja udah keteteran gak sih? Gimana individu Iya, coba? terus kamu ini udah Kelompok aja kayak orang yang kaget gitu. ya biokim gimana biokim? Biokim, aku udah kelar sih. Oh iya, aku udah ngirim di aula. Kamu udah kan? Udah. Aku udah biokim. Soalnya kan kemarin Biokim udah. aula lagi ini kan lagi error gitu kan. Habis itu tadi pagi aku nyoba, udah bisa. Ya udah sekalian aku ngirim file. Kamu udah ngirim Tapi file? udah file kamu udah dikirimin. Udah. Yeay. Ya Kamu udah. udah? Udah, aku udah kan langsung pas kemarin aku kelar langsung aku kirim semua.
apa ya, Maksudnya udah biar nggak ada tinggal beban gitu loh. ya, jadi kayak satu persatu gitu. Entar besok kita kuliah apa aja Pelan-pelan. sih? Skills lab sama apa? Oh iya, Sama besok pagi jangan lupa jam 7 ya? 7. Jam 7 sampai 9. Skills lab sama ada anatomi kayaknya jam 11 Jam deh. 11 ya? Oke. Udah ya, cuman itu berarti kuliah. Iya, jadi harus bangun pagi. Semangat. Semangat. Ini Bangun apa? pagi terus nggak sih kita? Kira-kira Ngapain? bakal sampai kapan ya? Aku sudah bosan. Sama. Semoga Aku, berdoa aja oh sih. iya, Satu bulan aku puasa. ke Alfamart aja enggak loh, Aul. Lah, Aku ke Alfamart aja enggak. Kamu ada keluar rumah enggak? sama sekali aku belum keluar rumah. Dari waktu Sama. aku nyampe dari Surabaya, itu kan walaupun udah kayak mulai apa ya, hetik-hetiknya di Jakarta banyak, atau udah mulailah Iya, betul. Indonesia masuk, itu kan pertama kali keluar lagi waktu mau pulang ke stasiun tuh. Nah itu tapi kan masih nggak gimana-gimana, paling cek suhu atau gimana. Terus pas aku udah nyampe rumah, itu aku udah bener nggak keluar sama sekali. Jadi aku semenjak sampai Surabaya aja. Tapi kayak aduh kangen nih, kangen kuliah, kangen anak-anak kosan gitu kan, kayak lagi ngapain biasanya kita bareng-bareng. Wah, kangen aku pengen kuliah Misalnya aja. kalau gabut kita di kos ke kamar temen nggak sih? Ya, Ayo ke kamar temen yuk, nonton film gitu nggak sih? kayak kita bareng-bareng terus Iya, sekarang ya, ya lapar, gimana? bingung mikirin GoFood apa, gabut Atau nggak kerjaannya masak main mie. Caps, Iya. malam lapar masak Indomie, kayak aduh kangen banget parah. Kangen sih sebenarnya. Tapi ya gimana, kan kita nggak boleh ngumpul juga kan kalau offline. Gak boleh egois. Takutnya iya kita yang kena, kan bahaya. Soalnya Surabaya udah ini loh, zone red. Mm-mm. Bandung juga kan, zona Iya, merah kan. Nah, makanya harus lebih hati-hati. Apalagi aku kan di daerah Bekasi Jakarta tuh Bekasi. udah zona. Kak, Ya, kayak keluar rumah aja aku ya mau tanya, mikir. aku mau tanya dong. Kamu Apa? selama kuliah hampir 1 tahun nih ya, udah Ya. ngerasa apa ya, sistem perkuliahan kita secara offline ya, udah Ya. memadai apa belum sih? Kayak fasilitasnya, atau misalnya pendidikannya, atau sistem kurikulumnya? Kalau menurut aku ya, kalau dari pendidikannya sebenarnya UNER tuh udah bagus banget sih. UNER tuh kan termasuk yang terbaik kan di Indonesia Iya, kan. Kayak ranah pendidikan apalagi tentang kesehatan itu tuh iya. terbagus ya. Menurutku sih di UNER. Dokteran giginya dan apa namanya menghasilkan hasil yang dokter yang bagus gitu loh. Dosen-dosennya juga profesor-profesornya yang bagus dari luar, ada yang dari luar, S3, profesor. Terus Hmm. kalau dari fasilitas kampus sendiri sih kalau menurutku udah bagus sih, kayak kelasnya ya udah memadai gitu, udah bagus. Cuman emang masih kurang di fasilitas toilet sih, Iya sama sih. musola, Mhm. musola sih. Musola kan Iya itu sih. masih kita masih ngegabung RSGM nggak sih? Maksudnya kayak Iya itu kita makanya. terbatas juga di saat kayak udah pekerja yang biasa ngurusin musola itu selesai, berarti kan otomatis ditutup dan kita juga bingung kan. Apa-apa kayak kita harus ke FK, harus apa ya semoga lah ntar ke depannya jadi lebih baik aja Kita fasilitasnya. Jadi punya pas kita musola butuh, gitu kan. jadi pas kita memang benar-benar butuh itu ya enak sih. Ya gitu. Bener juga asik sih teman-temannya, aku suka. Ya sih. Baik-baik gitu. Katanya juga pada Kakak-kakaknya baik-baik gak sih? ya Kayak mereka tuh care banget sama kita gitu, kayak angkatan kita misal ada sesuatu yang salah diingetin, terus kayak harus kayak gini 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 gitu. Ya sih, lagian orang tua itu baik-baik sih memang. orang Nyapa, baik dipertemukan dengan yang baik. ya, cie. Terus kalau menurutku dari dosennya juga udah baik. Cuman kadang-kadang ada nggak sih yang dosen yang pelat, ya kan? Nah, iya, iya. Cuman kita pasti berpikir, dosen ini mungkin lagi sibuk, namanya Ya. dokter gitu kan. Kita aja memanggil kalau di kampus harus dokter kan, nggak boleh Pak atau Bu. Ya berarti kita udah tahu kesibukan mereka berbeda dengan dosen-dosen lain, ya kan? Jadi kita ya kadang memaklumi lah kalau misalkan telat gitu, ya kan? Kangennya apa Pak Gundul? Kayak lagi bersih Iya, datang kampus, pagi Pak, kayak gitu gak sih? apa? Ya, habis itu dia senyum. Ya, Pagi, dibalas lagi. semangat gitu kan. Aduh aku Iya. kangen kampus deh serius. Aku pengen kuliah biasa aja. Kayak walaupun
kuliah biasa itu tugasnya mereka nggak senumpuk kalau kuliah online. Kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Penyebabnya apa yang Iya, bisa kan maksudnya istilahnya kita kuliah ya tetap sama aja kuliah, cuman bedanya kita secara daring online gitu kan. Tapi tugasnya kok lebih banyak dibandingkan kita kuliah offline. Apa ya? kenapa ya? Kalau menurutku mungkin dosennya dokter-dokter mungkin mengira kalau kita takutnya di rumah tuh enggak di rumah gitu loh, kita pergi-pergi. Padahal Oh, kan ya iya kita sih tahu diri balik lagi ke aja kan permasalahan tadi nggak sih kayak kurangnya iya kan kesadaran kita nggak tahu orang-orang. setiap orang gimana. Mm-mm. Kalau menurutmu gimana ya? Kenapa ini banyak banget tugas? Aduh aku pusing. Ya maksudnya Tambah terus. dokternya kan kayak ngomong, iya saya tahu dari masing-masing dosen kan pasti ngasih tugas gitu. Tapi ya tetap aja, tugas mah tetap jalan walaupun mereka menyadari pasti tiap dosen ngasih tugas, gitu gak sih? Cuman aku kadang pikir sebenarnya plus minusnya dari kita mempelajari materi kuliah secara online dan offline itu apa? Maksudnya ada nggak sih kemungkinan walaupun kita online tapi kita nggak paham apa-apa? Iya, jujur aku emang kadang-kadang ada yang nggak paham gitu sih kalau Kayak kita kurang nggak online. sih? Kayak cuman Kurang, kurang, dokternya kurang malahan jelas kadang sih. kita jadi ngantuk karena cuman diem natap layar laptop terus kayak badan capek. Sedangkan ilmunya juga nggak maksimal yang kita dapat. Ya, tapi kita nggak bisa nyalahin juga lah, memang kondisinya harus seperti ini ya. Iya. Kita cuman bisa ngejalanin. Sebenarnya ya ini udah jalan terbaik sih daripada kampus nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak Iya lewat sih. via Zoom, lewat Mm-mm. apa. Ini udah jalan terbaiknya sih. Maksudnya lagi kondisi kayak gini, gitu kan. Tapi keren loh, ITS sama UNER kerja sama yang bikin alat pelindung diri, Mau tau gak? apa sih bikin apa sih? Kamu tahu nggak sih? Tahu itu alat pelindung diri itu loh yang buat tenaga medis apa nyembuhin COVID, pasien COVID. Itu Oh tuh jadi jadi anak-anak maksudnya nanti dari dokter-dokter UNER udah nggak ada gitu. ada, tetap ada. Maksudnya mereka menciptakan APD untuk tenaga medis. Terus Oh juga APD. katanya sih Oh di wow, ITS tuh lagi keren. yang menciptakan si teknik robotikanya itu kayak dia menciptakan robot ya buat nanganin nggak sih? Jadi kayak berkurang gitu loh pasien-pasien yang positif jadi sembuh atau gimana. Cuman masih proses sih, kita doain aja semoga cepet kelar. Iya, semoga biar cepat kelar sih. Kamu tahu gak sih udah 2000-an ya sih di Indonesia? Iya 2000-an. Tapi aku kan tadi sempat nonton The Lockdown One Month in Wuhan kan. Itu di situ kayak film dokumenter selama 30 menitan gitu. Terus kayak pertama kali wabah itu nyerang tuh memang asal dari Wuhan. Jadi kayak binatang-binatang dari seafood yang mentah, terus kayak ya hewan-hewan Kelelawar di gitu. pasar kayak gitu kan. Nah, tapi kerennya dari China adalah si pemerintahannya itu dia kayak langsung nge-lockdown satu kota Wuhan biar nggak tersebar ke mana-mana. Dan yang kedua, bagusnya pemerintahan dari Cina itu, dia kayak ini loh, bener-bener ngehimbau masyarakatnya supaya mereka stay at home. Dan mereka semua tuh sadar diri. Jadi kayak bener-bener kayak kota mati, terus penanganannya yang keren banget, tanpa mikirin oh iya saya juga keluarga gitu. Padahal ya mereka kalau dokter ya dokter ngebantuin. Dan bener-bener 1 bulan di lockdown nge-lockdown selama 1 bulan di China itu ngurangin hampir berapa ribu orang yang terkena jadi sembuh. Jadi kayak si grafiknya tuh yang asalnya tinggi banget sampai 13 ribuan dalam 1 bulan itu bisa nyampe ngurangin 300 sampai udah sisa 300 lagi. Keren banget sih, maksudnya kayak Keren ya. bisa dijadiin contoh buatnya di Indonesia. Seenggaknya kita ya udah nurut apa kata pemerintah. Kalau kita harus diam di rumah ya diam di rumah gitu kan. Terus yang lebih kerennya lagi adalah ketika satu rumah sakit penuh, pemerintahnya itu langsung bikin rumah sakit darurat dan itu cuma dalam 1 minggu langsung Ya, jadi. betul. Keren banget sumpah. Wow. Ya, wow, Itu patut yang di paling keren sih. maksudnya kayak ya bisa ngasih dampak positifnya juga gitu. Cuman Keren. ya beda. Kita balik lagi di kita di Indonesia kan. Iya Udah sih. tau lah Indonesia kayak warganya ya masih bandel, belum belum terlalu sadar diri. Yang sadar ya paling beberapa gitu kan, yang kayak tahu kesehatan. Yang bodoh amat, ya mereka tetap aja keluar gitu Iya. kan.
Tapi kayak jadinya sayang banget, jadi kayak nggak selesai-selesai lah pandeminya gitu kan, kayak aduh gemes tahu kadang-kadang. Ya, Padahal ya tapi bisa gimana kita cuma cari praktek kerjaan aja. lain gitu loh, maksudnya supaya kamu nggak bosen ya ngapain nih, kayak belajar kayak atau olahraga kayak atau apa kan bisa, nggak perlu harus kamu keluar rumah gitu. Bingung, pengen Iya. dah kayak menyadarkan orang-orang supaya biar cepet Tapi kan kita selesai. cuman rakyat kecil, kita warga kecil, pasti suaranya kan kurang didengar kan sama Iya sih. yang udah besar-besar gitu kan. Kita kan Mm, cuman ya, ya warga biasa gitu loh. Susah Iya, lah kalau suaranya bakal didengar gitu. Soalnya kita berharap ya doain aja lah yang terbaik. Yang iya. penting kita kita dari diri kita sendiri, kita sadar diri aja dulu. Gak usah keluar lah gitu. Mm. Masih ada kegiatan di rumah gitu. BTW, kita UAS nanti kira-kira online apa offline nih? Aduh gimana ya? Aku lah sampai Hmm, sekarang kayak bingung. bingung sumpah bener. Berarti ada dua kemungkinan kan. Kalau misalkan COVID selesai pas Lebaran, otomatis kita UAS bisa offline, iya nggak? Iya betul. Soalnya Tapi kita kalau UAS misalnya habis belum, berarti UAS Lebaran. offline kan? Iya tuh. Cuman aku mikirnya apa? Praktikumnya. Nah, itu. Kamu Masih udah belajar ya apa? praktikum anatomi. Kamu udah belajar apa anatomi? Jujur belum. Aku Cuman udah yang sempet buka kemarin. aula, sumpah. Udah sempet buka aula anak prak. Terus aku ngeliat Oh terus? ada satu video tentang abdomen. Dan itu memang bukan video dari dokter Andisa. Jadi kayak video orang luar negeri ngejelasin. Pakai bahasa Inggris, tapi malesnya tuh. Dan kamu harus tahu kadavernya itu bagus banget. Dan kayak kamu kalau mau belajar dari situ tuh bisa banget, tapi nanti pas kamu pengaplikasiannya ke kadaver yang punya kita di kampus, bakal 100% Beda. beda jauh. Sumpah. Aku ngelihat kayak udah ngedownload juga kan. Kayak aduh ntar ini ulangan gimana, videonya bagus banget kadavernya, sedangkan ntar aslinya kagak kayak begini. Terus kayak oke, terus aku udah nggak niat lanjutin deh belajar anak prak. Takut gak sih gimana nanti coba kan kita nggak ngerti apa-apa. Aku juga nggak tahu, bingung. Padahal kita terakhir kali belajar anak prak itu kayak semangat banget gak sih? Yang kita ngegantiin seminggu terakhir itu loh kayak, oh ya ini nih, Ya, ngapain ini, gitu. Terus tiba-tiba kayak gini, ya sebenarnya ada senang enggaknya. Senangnya ya kita bisa lebih belajar lagi, tapi diundur. Ya, malesnya, betul. ya ujung-ujungnya juga menumpuk jadi ujiannya banyak. Ya gitulah. Soalnya emang lebih enakan dijelasin gak sih secara langsung. Ya, Kan kalau di uh, sana kita dan ngejar langsung, ya kan? Nanya ya, teman yang udah lebih pinter. uh, Ini kita belajar sendiri. iya makanya Gimana? Cuma kayak dari video. ya gitulah. Ya udah kita kan juga gak tahu gimana gimananya. Ah, kangen. Sama kan banget parah. Kayak mungkin jam segini udah Hmm. lagi uil-uilan. Atau enggak habis pulang kuliah, mandi gitu kan. Ntar habis maghrib kita makan Lagi bareng. makan, iya di Iya, kamar siapa makan bareng, terus ngobrol-ngobrol sampai malam. Habis itu pas sudah malam balik ke kamar masing-masing tidur. iya. Pokoknya BTW gitu adik kamu sekolah online juga kah? Atau cuman kayak tugas-tugas doang? iya, kalau ada aku dua-duanya sih. Emang aku juga kasihan sih sama anak-anak SMP, SMA kayak tugasnya semakin banyak. Terus sebenarnya kuliah online ini kayak lebih membutuhkan internet banyak nggak sih? Maksudnya Iya yang sih. nggak punya wifi di Pas rumah mungkin iya. lebih butuh kuota banyak. Kasihan nggak sih sebenarnya, ya kan? Tapi kan bukannya ada digratisin ya. Kayak kalau dari Telkomsel lo ada 30 giga 0 rupiah ilmu Tapi itu pelajar. ruang guru doang. Enggak, ada baru, sumpah baru. Oh, Kemarin serius? 30 giga 0 rupiah. Itu tuh benar-benar kayak kamu bisa pakai apapun, kayak kamu mau internetan, mau apa, buat belajar bisa. Bukan yang cuma ruang guru doang, ada yang baru, coba deh dicek nanti. Oh, serius? Ya udah nanti aku cek deh. Kemarin aku baru ngebeliin ibu aku itu, dan ternyata memang bisa Oh ya. dipakai. Wow. Lumayan banget sih sebenarnya kan buat belajar. Lumayan banget. Kayak bagusnya dengan kondisi kayak gini tuh ngebuat orang-orang jadi sadar kita tuh harus saling ngebantu, harus saling peduli sama sesama. Itu kayak kerjasama lah gitu. Tolong menolongnya tuh jadi kayak dapet banget. Adik kamu gimana? Adik aku sih dia Online cuma juga? tugas, enggak, cuma tugas doang sih. Tugas yang online, cuman dia Berarti nggak sekolah. banyak.
nggak sekolah online harus kayak tatap muka gini, enggak. Cuman memang kayak misal hari ini dikasih tugas ini nih, terus kayak di-share. Kayak kita aja upload gitu, nanti dicek dari situ. Gitu Oh, doang. tapi langsung ke gurunya gitu ya?